Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur jika hari ini kita masih boleh beribadah kepada Tuhan. Walaupun di rumah kita masing-masing. Mari kita siapkan hati kita untuk datang menyembah Allah. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri, kita mengambil waktu teduh. Ibadah kita pada hari ini dibuka dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil ciptaan tangannya. Kiranya turun ke atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, memimpin dan memberkati ibadah kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nats Alkitab yang mendasari ibadah kita pada pagi ini terambil dari Mazmur 95 ayat 1. Marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Allah kita adalah Allah yang besar dan ajaib karyanya. Biarlah hati kita boleh memuji dan meninggikan namanya. Besar dan ajaiblah karyamu. Kita naikkan pujian ini. Kita tujukan hati kita kepada Allah kita. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. mari kita puji Dia, kita katakan Tuhan Engkau besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, Layaklah segala
Allah kita adalah Allah yang suci, Allah yang kudus. Mari saat ini sebelum kita beribadah lebih jauh, kita datang kepada Dia. Kita mengaku segala dosa kita. Kita mohon Allah melayakkan kita untuk boleh datang beribadah kepada-Nya. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Bapa, kami datang dengan segala keberadaan kami. Bapa, kami memohon akan belas kasih pengampunan-Mu Tuhan. Ampuni kami karena seringkali kami membuat hati-Mu sedih ya Tuhan. Karena kami lebih sering memikirkan diri kami daripada menyenangkan hati-Mu. Ampuni ya Bapa karena seringkali kata-kata kami tidak menjadi berkat bagi orang lain, tapi justru menjadi batu sandungan bagi mereka. Bapa, ini kami memohon pengampunan dan belas kasih-Mu. Kami memohon Bapa, Engkau boleh melayakkan kami untuk boleh datang beribadah kepada-Mu pada pagi ini. Ini doa kami, berilah anugerah pengampunan-Mu yang semuanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa kita, dengarlah berita anugerah yang terambil dari Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Biarlah berita anugerah ini sekali lagi boleh menolong kita untuk boleh terus hidup berkemenangan di dalam perjalanan iman kita. Dan sebagai tekad kita, biarlah kita boleh mendapatkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah peneguhan yang dari firman Tuhan sekali lagi boleh meneguhkan kita untuk boleh terus berjalan, memiliki hati yang rindu mengenal Allah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause Jerry. Mari kita naikkan pujian seperti rusa rindu sungaimu. Mari kita buka hati kita kepada Allah. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita naikkan sekali lagi menjadi doa kita. Tuhan, aku rindu akan firman. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Saya persilakan kepada Lause Jerry. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan sekalipun keadaan saat ini masih sama seperti beberapa minggu yang lalu. Kita masih tetap harus waspada terhadap wabah COVID-19. Tetapi kita tetap mengucapkan syukur kepada Tuhan kalau kita tetap bisa beribadah pada hari ini. Dan biarlah kita semuanya tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Saya mengajak kita untuk sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kami sungguh bersyukur padamu ya Tuhan, kalau hari ini kami boleh datang kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur juga karena kami boleh diberikan kesehatan dan juga penjagaan perlindungan yang daripadamu. Tiba saatnya ya Tuhan untuk setiap kami mendengarkan akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, memberikan kami konsentrasi, dan bahkan firman Tuhan ini boleh menegur dan juga memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk waktu yang indah ini, demi nama Kristus Yesus. Amin. Ya jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan akan satu tema yang diberikan kepada setiap kita, yaitu penyembah yang sejati. Saya mengajak kita untuk sama-sama membuka akan bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai 26. Saya akan membacakan untuk jemaat semua. Silakan jemaat memperhatikan Alkitabnya ataupun juga mendengarkan akan pembacaan firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca. Ya jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin bertanya, kira-kira kalau jemaat, saya munculkan satu gambar ini, jemaat tahu nggak ini gambar apa? Saya yakin semuanya kita pasti tahu ini gambar apa. Ini gambar sebuah sepeda motor. Nah, jemaat, kalau misalnya saya yang bisa mengendarai sepeda motor ini, saya mengendarai, saya menunggangi sepeda motor. Kira-kira ada yang salah nggak? Kalau saya bisa membawa motor ini, saya bisa nyetir. Ada yang salah? Tidak. Nah, tetapi sekarang kalau saya bertanya, saya bisa membawa sepeda motor ini, menunggangi sepeda motor ini, mengendarai ya, tetapi saya tidak menggunakan helm. Nah, apakah saya salah? Salah ya. Saya balik lagi bertanya, kalau misalnya saya bisa bawa motor ini, saya gunakan helm, tetapi telinga saya menggunakan earphone untuk mendengarkan musik saat berkendara, salah nggak? Salah. Sepakat ya? Salah ya? Salah. Oke. Tapi sekarang seandainya saya bisa mengendarai motor, saya menggunakan helm, saya tidak menggunakan earphone untuk mendengarkan musik,
dan saya mentaati dan bahkan mengikuti setiap peraturan di dalam berkendara sepeda motor, apakah saya salah? Tidak. Tidak salah. Tetapi kita menghadapi atau melihat realita yang terjadi di sekitar kita, bahwa banyak orang menggunakan sepeda motor tetapi tidak mengikuti akan setiap peraturan yang diberikan dalam mengendarai sepeda motor. Salah satunya apa? Yang paling sering saya lihat, banyak orang tidak menggunakan helm saat mengendarai motor. Betul? Betul. Banyak orang memilih tidak menggunakan helm. Karena apa? Karena mungkin adalah salah satu yang saya lihat atau saya nilai gitu ya, yang sering terjadi, dan mungkin ini juga bisa menjadi habit di Indonesia, yakni saya akan menggunakan helm kalau jarak tempuhnya jauh. Kalau jarak tempuhnya dekat, rasanya nggak usah pakai. Saya tidak tahu apakah ini juga terkonsep dalam pemikiran kita semua, tetapi saya berharap kita sebagai anak-anak Tuhan tidak memiliki konsep ini. Hendaklah kita menggunakan helm, mentaati akan setiap peraturan-peraturan dalam berkendara. Karena apa? Karena berorientasi pada keselamatan kita di dalam mengendarai motor. Tetapi banyak orang yang kedapatan ketika mengendarai. Mereka mulai ketika ditangkap oleh polisi ya misalnya ya, mereka mulai tuh kasihkan alasan, beginilah, begitulah gitu ya, hanya untuk membenarkan diri mereka. Ketika saya pernah berjumpa dengan salah seorang teman gitu ya, saya kasih tahu, kenapa kamu di jalan yang segede ini dan juga cukup ramai begini, kok kamu tidak mau menggunakan helm? Dan dia berkata, jarak tempuhnya dekat, jadi kayaknya nggak perlu pakai helm. Wow. Ketika dia berbicara seperti itu, ya sudah, saya langsung diam aja. Yang penting saya sudah kasih tahu, dan akhirnya dia pergi. Banyak orang yang seperti itu pemikirannya. Saya akan menggunakan helm tergantung jarak tempuh. Kalau dekat ya nggak pakai, kalau jauh ya pakai. Tentunya jarak tempuh yang dekat itu ya bukan berarti depan rumah kita lalu ke rumah sebelah, nggak sedekat itu saudara. Pasti yang dinamakan jarak jauh ya jarak tempuh yang dekat itu ya paling tidak setidaknya tidak melewati atau tidak melewati jalan yang biasanya terjadi razia motor gitu ya misalnya, atau melewati jalan raya tetapi jarak tempuhnya benar-benar dekat, kira-kira 1 kilo doang atau 1,5 kilo gitu ya. Banyak kita yang akan lebih memilih nggak usah lah pakai helm. Karena apa? Mengikuti akan keinginan enaknya kita tuh kayak gimana. Nah, bahayanya adalah berkendara motor ini tidak lagi berorientasi pada cara yang tepat, tetapi berorientasi kepada apa yang enak untuk kita. Saya enaknya begini, saya ngerasa nyamannya begini, saya ngerasa enak entengnya begini, ya udah. Dan kita akhirnya melanggar peraturan yang diberikan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hilangnya kesadaran diri untuk berfokus pada esensi akan membuat diri kita kehilangan arah pada sesuatu yang seharusnya. Demikian pula di dalam kita menyembah kepada Allah. Sesuai dengan tema pada pagi ini, penyembah yang sejati. Kita perlu selalu berfokus pada esensi di dalam memberikan penyembahan kita. Dan jangan sampai kita itu terjebak kepada kebiasaan yang keliru. Jangan sampai kita menyembah Tuhan, bukan berpusat lagi penyembahan itu, pusatnya itu lagi bukan lagi kepada sesuatu ataupun oknum yang kita sembah. Tetapi karena apa? Karena diri kita. Oleh sebab itu, kita sama-sama akan belajar dari percakapan Yesus dengan Samaria, dengan perempuan Samaria ini. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin kisah ini sudah cukup familiar untuk kita semua. Kita sama-sama mengetahui bahwa
pada saat itu di dalam ayat yang keempat, di ayat yang pasal yang keempat ayat yang pertama sampai yang kedua itu mencatat bahwa Yesus itu dari Yudea hendak menuju Galilea. Nah, tetapi ada sesuatu catatan yang penting yang tercatat di ayat yang keempat. Dari Yudea menuju Galilea, dia itu harus melewati Samaria. Nah, Yudea itu adalah sebuah provinsi, Galilea itu juga adalah sebuah provinsi. Nah, di tengah antara kedua bagian ini, kedua provinsi milik orang Yahudi ini, di tengah-tengahnya itu ada daerah Samaria. Kita sama-sama mengetahui, mungkin pernah dengar, bahwa orang-orang Yahudi itu tidak suka kepada orang-orang Samaria. Mereka memandang orang-orang Samaria itu adalah orang-orang yang berdosa. Mereka memandang bahwa orang-orang Samaria itu semua keras kepala, bertentangan pada adat istiadat. Karena mereka terlibat ataupun melakukan kawin campur dengan bangsa lain yang non-Yahudi. Oleh sebab itu orang-orang Yahudi tidak mau melewati daerah itu. Dan Yesus juga yang berasal dari daerah orang-orang Yahudi juga seharusnya tidak melewati daerah Samaria. Seharusnya. Tetapi di sini kenapa ayat keempat malah mencatat bahwa Yesus harus melewati Samaria? Hal ini dicatat oleh penulis yaitu Yohanes bukan berarti bahwa menerangkan supaya Yesus itu cepat sampai ke Galilea maka lewat Samaria. Karena kalau untuk menuju Galilea setidaknya ada dua jalan. Bisa melewati Samaria, tetapi juga ada satu jalan lagi, yaitu untuk melangkah lebih jauh melewati sungai Yordan dan baru bisa sampai ke Galilea. Nah, tetapi Yesus memilih untuk berjalan melewati Samaria. Mengapa? Seperti tadi yang saya katakan, bukan karena ingin cepat sampai ke Galilea, bukan. Tentunya bukan. Karena jelas ayat itu mengatakan dia harus melewati Samaria. Berarti hal ini sedang memberitahu suatu pesan yang penting bahwa akan terjadi satu perjumpaan penting Yesus dengan salah seorang yang berada di Samaria. Saya yakin kisah ini sudah sangat familiar untuk kita dan kita sering banget mendengarkannya, dan mungkin dari jemaat yang pernah sekolah minggu sudah pernah ya dengar cerita sekolah minggu tentang perempuan Samaria dan Tuhan Yesus ya. Kisah perjumpaan ini terjadi ketika Yesus masuk ke daerah Samaria. Ketika dia sedang duduk di dekat sumur, datang seorang perempuan. Yesus tahu dia siapa. Yesus tahu juga tujuan dia apa. Tetapi hal unik di situ diberikan keterangan waktu. Ketika dia berjumpa dengan perempuan ini sedang berada pada kondisi atau jam atau saat jam 12 siang. Jam 12 siang itu adalah jam istirahat bagi kita ya. Biasanya yang kerja jam 12 udah siap-siap istirahat sampai jam 1 mulai lagi. Jam 12 tidak ada orang yang ngangkut air di daerah Samaria karena dalam budaya mereka orang-orang Samaria di situ akan ngangkut air itu pada pagi hari. Tidak ada orang yang akan ngangkut air siang-siang hari karena panas sekali. Bagi setiap jemaat yang pernah ke daerah Israel pada siang hari keluar gitu ya, pasti ngerti iklimnya di sana panasnya seperti apa. Panas banget. Tetapi kenapa perempuan ini memilih untuk menimba air pada siang hari? Pasti ada sesuatu yang terjadi padanya. Dan itulah yang Yesus pancing dengan memulai percakapannya ketika dia meminta minum kepada perempuan ini. Berilah aku minum. Tetapi perempuan ini berkata, mana mungkin seorang Yahudi meminta minum kepada seorang Samaria? Karena apa? Karena dia tahu, dia hidup di dalam budaya orang-orang Samaria yang dibenci ataupun dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Oleh sebab itu saudara,
percakapan ini terus berlanjut dan saya tidak akan mengulik terlalu banyak di dalam bagian itu, karena yang akan menjadi fokus kita adalah membahas tentang penyembahan ketika di titik terakhir penjelasan Yesus mengenai menyembah yang benar. Sampailah kepada titik dosa yang dia lakukan. Ada sesuatu yang tersembunyi, yang terselubung di dalam dirinya. Yesus tegur dia, engkau berkata benar ketika engkau berkata bahwa engkau tidak mempunyai suami. Karena ada 5 suami yang telah menjadi milikmu, dan sekarang ada 1 orang yang bersama-sama dengan kamu, dan itu bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Demikian Yesus katakan. Tetapi kalau kita melihat bahwa di ayat-ayat berikutnya, setelah dia mengakui atau melihat, dia takjub bahwa Yesus ini mengetahui siapa dirinya. Dia mengatakan Yesus itu adalah nabi. Tetapi di ayat selanjutnya, dia seakan-akan memalingkan topik ini kepada penyembahan. Karena dia langsung berkata, aku menyembah di gunung ini. Orang Yahudi menyembah di Yerusalem. Di sini kita dapat fokus memperhatikan akan pembahasan kita. Dia berkata bahwa aku menyembah di gunung ini, orang-orang Yahudi menyembah di Yerusalem. Tetapi Yesus berkata, bukan di gunung ini, bukan pula di Yerusalem. Ketika perempuan ini melihat bahwa dia seorang nabi, mungkin kita seakan-akan bingung, kenapa tiba-tiba perempuan ini malah mengarahkannya kepada tempat ibadah. Setidaknya ada 2 asumsi mengapa perempuan ini akhirnya mengarahkan kepada ke tempat ibadah. Yang pertama, mungkin perempuan ini mengerti atau menyadari, karena di ayat sebelumnya seperti yang tadi saya katakan, dia menyadari bahwa yang sedang bersama-sama dengan dia atau dia menganggap Yesus itu adalah seorang nabi. Oleh sebab itu, karena dia adalah seorang nabi, tentunya dia bisa membahas tentang hal-hal yang rohani. Oleh sebab itu dia langsung mengarahkan kepada tempat ibadah. Atau mungkin asumsi yang kedua, karena dia telah diulik akan sesuatu yang terpendam dalam dirinya, atau sesuatu yang sangat rahasia, sangat pribadi sekali akan dirinya, sehingga dia memutar akan pembahasannya atau fokus pembahasannya, topiknya kepada tempat ibadah. Ada 2 asumsi ini, tetapi walaupun kedua asumsi ini muncul, hal yang terpenting yang kita dapat lihat, yang menjadi fokus kita, yang kita perlu perhatikan adalah Yesus berkata, bukan mengenai tempat ini, bukan di tempat ini, dan bukan juga di Yerusalem. Ketika perempuan ini terjebak, kami menyembah di gunung ini. Orang Yahudi menyembah di Yerusalem, di Bait Allah. Yesus berkata, bukan tempat yang menjadi fokusmu. Jangan engkau terlalu terjebak pada tempat. Karena apa? Penyembah yang sejati atau penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Mungkin kita bertanya, kenapa Yesus berkata bahwa harus menyembah di dalam roh dan kebenaran? Apa maksudnya? Menyembah di dalam roh. Kalau kita mengingat di dalam Yohanes 1 ayat keempat, di situ dicatat bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kata diam di sana dalam bahasa Yunani, setelah saya teliti dan saya lihat, di situ dicatat harusnya diterjemahkan sebagai bertabernakel. Dan di sisi lain juga kalau kita melihat di dalam perkataan Yesus pernah berkata, runtuhkanlah bait Allah dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Tentu kita semua tahu siapa bait Allah yang Yesus maksudkan, yakni dirinya sendiri. Oleh sebab itu, menyembah di dalam roh berarti kita menyembah kepada Yesus. Karena apa? Karena Yesus adalah bait Allah yang sejati. Yesus adalah bait Allah yang sejati. Oleh sebab itu ketika kita menyembah, ketika kita beribadah, datang beribadah kepada Tuhan, tempat bukan menjadi hal yang paling utama di dalam beribadah. Sekali lagi, tempat bukan menjadi
hal yang utama untuk beribadah. Tetapi di dalam beribadah yang paling utama adalah hati yang terfokus kepada Kristus. Dia juga mengatakan bahwa di dalam roh dan kebenaran, dan dia adalah kebenaran yang sejati. Kalau kita juga mengingat perkataannya, dia juga pernah berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Yesus juga mengatakan bahwa aku adalah kebenaran. Oleh sebab itu, ketika kita menyembah Allah, kita harus terfokus kepada Kristus. Karena apa? Dia adalah bait Allah yang sejati dan dia adalah kebenaran yang sejati. Ketika hati kita terfokus kepada Kristus, maka bukan tempat yang menjadi hal utama. Yang menjadi yang utama adalah hati yang tertuju kepada Kristus. Oleh sebab itu ketika dia berkata kepada perempuan Samaria ini, "Percayalah kepadaku." Ketika perempuan Samaria ini mengatakan, "Aku menantikan Mesias, akulah dia." Dan Yesus mau berkata kepada perempuan ini sebenarnya, "Percayalah bahwa aku adalah Kristus. Aku adalah roh dan aku adalah kebenaran. Aku adalah bait Allah yang sejati yang ada di dunia ini." Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita beribadah, janganlah kita terganggu oleh tempat. Janganlah kita terjebak pada pemikiran bahwa, oh di gereja A itu lebih enak, oh di gereja B itu lebih Roh Kudus, oh di gereja C itu lebih rohani. Enggak. Bukan karena gereja, bukan karena tempat. Firman itu telah menjadi manusia dan bertabernakel di antara kita. Dan dia menjadi tempat untuk kita berpusat beribadah kepada Allah. Yakni apa? Di dalam iman pada Kristus. Dia juga berkata bahwa aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ketika kita percaya kepada Yesus, dia menjadi kebenaran sejati yang kita pegang dan kita imani. Dan kita beribadah kepada Tuhan. Ketika hati kita dan kita mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah menjadi fokus utama di dalam ibadah kita, dalam penyembahan kita, kita menjadi penyembah-penyembah yang sejati adalah berpusat kepada Kristus, maka kita tidak boleh lagi terganggu akan semua omongan-omongan orang bahwa gereja A, gereja B, gereja C yang lebih bagus. Bukan soal gedung, saudara. Tetapi apa? Soal diri pribadi kita. Apakah kita sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan dengan memandang bahwa Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang aku sembah. Kalau kita berkata bahwa Yesus engkau adalah pribadi yang aku sembah, berarti kita juga percaya bersama-sama mengimani bahwa engkau adalah juru selamat yang sanggup menolongku dan bahkan menjadi pribadi ataupun oknum yang aku sembah. Janganlah kita terganggu oleh segala macam keadaan atau segala macam omongan dari orang-orang. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah, seharusnya lagu-lagu itu tidak menjadi alasan untuk kita dapat menikmati ibadah. Oh, karena lagunya enak. Oh, karena lagu penyembahannya bukan lagu himne. Oh, karena lagu penyembahannya itu bukan lagu kontemporer. Bukan karena itu. Menyembah Tuhan bukan karena para tim musiknya mengaransemen lagunya dengan baik, bukan. Dapat menikmati akan penyembahan kita kepada Tuhan karena apa? Worship leadernya, liturgosnya menyampaikan atau membawakan pelayanan dengan baik, bukan karena itu, saudara. Sekalipun semuanya itu terpenuhi, kalau hati kita hanya terfokus untuk memuaskan diri sendiri, maka kita tidak akan pernah mengalami perubahan dan bahkan tidak akan diberkati sekalipun kita datang beribadah.
Jadilah penyembah yang sejati. Jelas firman Tuhan katakan, engkau harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh dan kebenaran ini adalah mengacu pada dirinya sendiri, pribadi Yesus sendiri. Percayalah kepadaku, akulah Mesias. Dan aku saat ini sedang berada di tengah-tengah engkau. Saat perempuan ini disadarkan akan perbuatan dosanya, dia juga disadarkan bahwa dalam menyembah bukan tempat yang menjadi hal penting. Kami menyembah di gunung ini, orang Yahudi di Yerusalem, bukan. Kalau engkau menyembah kepada sesuatu yang tidak engkau kenal, sia-sia. Tetapi akulah yang sedang berada di depan engkau, dan engkau harus menyembah aku, karena aku adalah Tuhan. Demikianlah yang Yesus maksudkan kepada perempuan ini. Dan firman Tuhan juga menegur akan setiap kita. Mungkin selama ini kita terjebak. Kita sulit menikmati ibadah ketika lagu-lagunya tidak sesuai dengan mood kita. Kita sulit beribadah karena apa? Karena di dalam ibadahnya lagu-lagunya diiringi dengan musik tidak pakai band. Atau kita sulit beribadah karena apa? Karena musiknya diiringi pakai band, berisik. Saya mau berkata kepada jemaat, jadilah penyembah-penyembah Tuhan yang memiliki hati fokus datang ke gereja ini, melihat Kristus berada di tengah-tengah ibadah. Kristus yang menjadi pusat untuk kita sembah. Ketika kita menyanyi memuji Tuhan, kita memberikan, kita menyadari kita memberikan itu kepada Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, kita menyadari bahwa aku memberikan penyembahanku itu untuk Tuhan, bukan untuk kepuasan hatiku, bukan untuk keinginan hatiku, ataupun bukan karena untuk memuaskan apa yang menjadi keinginanku, apa yang menjadi sesuai dengan pemikiranku, apa yang sesuai dengan kebutuhanku, bukan. Menjadi penyembah Tuhan berarti kita menyadari aku perlu dan aku harus memberikan penyembahanku untuk Tuhan. Karena apa? Karena aku adalah milik Tuhan. Karena aku adalah umat Tuhan. Penyembah yang sejati adalah penyembah yang berorientasi kepada Kristus, bukan pada diri sendiri. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama merefleksikan firman Tuhan. Mari kita sama-sama menjadi penyembah yang benar. Penyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan janganlah kita terjebak dengan hal-hal yang membuat akhirnya kita bukan beribadah kepada Tuhan, tetapi untuk memuaskan telinga kita, untuk memuaskan mata kita, dengan segala penampilan yang ada di dalam gereja ataupun di dalam ibadah. Saat ini, dalam keadaan kita harus beribadah di rumah. Jangan lagi kita terjebak bahwa kita harus beribadah di gereja. Tidak, bukan tempat yang menjadi hal utama. Sekalipun kita beribadah di rumah, kalau kita benar-benar memberikan hati kita untuk Tuhan, maka kita pun tidak ada sedikit pun bedanya beribadah kepada Tuhan di gereja maupun di rumah. Tetapi kalau kita memandang bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang sepele, atau kita menyembah Tuhan karena apa? Karena kita hanya melakukan itu sebagai kewajiban, maka saya yakin ketika ibadah harus beribadah di rumah, menjadi kesempatan jemaat untuk bermalas-malasan dengan tidak menyembah Tuhan, dengan memberikan penghormatan yang benar. Saya teringat dengan khotbahnya Pak Budi minggu lalu. Tidak semua ibadah yang diberikan orang itu akan diterima oleh Tuhan kalau tidak dengan cara yang benar. Kalau beribadah kepada Tuhan di rumah sambil minum minuman, sambil makan. Kalau ibadah di rumah tidak memberikan waktu yang khusus untuk beribadah kepada Tuhan,
beribadah di rumah dengan cara sambil baring, tidak memberikan diri, waktu yang khusus untuk Tuhan. Saya mau katakan sia-sia ibadah kita. Jangan menjadi penyembah yang salah. Jangan menyembah Tuhan dengan cara yang tidak hormat. Karena orang-orang yang menyadari bahwa aku adalah umat Tuhan, aku akan memberikan penghormatanku dengan benar. Karena apa? Yang aku hadapi adalah Allah yang Maha Kuasa. Biarlah ini menegur akan setiap kita. Juga menegur saya. Dulu saya juga adalah seorang anak muda yang jatuh di dalam dosa. Saya sudah aktif melayani dari sejak saya SMP. Kelas 1 sampai kelas 3, saya pernah tidak lulus setahun. Akhirnya saya masuk SMA, dan hitung-hitung ada 7 tahun saya melayani sebagai pemusik. Tapi boleh dikatakan 90% saya memberikan pelayanan saya dengan hati yang tidak tulus untuk Tuhan. Saya melayani, iya. Saya tiap minggu main piano, main musik. Dalam setiap persekutuan juga saya main musik. Saya melihat banyak orang bisa alat musik band. Saya berupaya belajar sendiri, otodidak sendiri. Tujuannya cuma satu, pengen diakui orang. Tetapi ketika saya menyadari bahwa saya telah menjadi penyembah yang salah. Karena apa? Saya hanya memberikan pelayanan untuk Tuhan, tetapi hati saya tidak untuk Tuhan. Saya hanya melakukan pelayanan karena apa? Karena papa saya, mama saya seorang hamba Tuhan. Saya memberikan pelayanan karena apa? Karena tidak ada orang lain lagi yang bisa melayani. Itu alasannya. Bukan saya melayani karena saya bersyukur diberikan kesempatan untuk melayani. Dan akhirnya saya terjebak di situ. 90% dari 7 tahun itu. Cuma 10% pada akhirnya saya menyadari dan memberikan diri untuk melayani dengan rasa syukur. Saya menyesal. Tetapi pada hari terakhir ketika saya duduk di kelas 3 SMA, saya menyadari, Tuhan, saya tidak mau salah memberikan diri saya kepada yang lain. Saya ingin memberikan diri saya untuk Tuhan. Dan akhirnya saya masuk ke dalam sekolah seminari. Dan saya dibentuk di STT Aletheia. Saya pernah menjadi penyembah yang salah. Saya pernah menyembah Tuhan. Karena apa? Karena saya memandang bahwa saya layak. Tidak ada orang lain lagi. Saya menyembah Tuhan. Karena apa? Karena memang saya adalah bagian yang terpenting di dalam gereja. Saya menyembah Tuhan karena apa? Karena alasan-alasan yang tidak masuk akal. Yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi akhirnya saya sadar dan saya bertobat. Saya tidak mau lagi menjadi penyembah yang salah. Setelah saya melayani di musik, biasanya saya bermalas-malasan. Saya malas untuk mendengarkan firman Tuhan. Waktu dulu ya, waktu SMP, SMA. Firman Tuhan itu seperti sesuatu yang tidak penting buat saya. Bagi saya adalah melayani, ya setelah melayani ya udah, kalau tidak melayani, ya saya cuma hanya menikmati akan penyembahannya doang. Firman Tuhannya saya ngantuk-ngantukan, saya pengen tidur, saya tidak fokus. Akhirnya setelah ibadah ditanya orang, dapat apa hari ini? Bingung, mau jawab apa. Cuman ingatnya satu, ingatnya apa? Judul khotbahnya tok. Tidak, saudara. Menjadi penyembah yang benar, yaitu berpusat kepada Kristus. Ketika kita melayani pun, hati kita harus terfokus kepada Kristus. Dan ketika kita berada di dalam ibadah yang di rumah, biarlah
kita sama-sama memfokuskan hati kita hanya kepada Kristus. Kiranya Tuhan memberkati dan jadilah penyembah-penyembah yang benar. Mari jemaat, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sama-sama membangun komitmen untuk menjadi penyembah yang sejati, yakni menyembah di dalam roh dan kebenaran, ataupun menyembah kepada pribadi Kristus Yesus menjadi sentral dalam pusat ibadah kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan kalau kami memiliki Allah seperti Engkau. Kami menyadari penuh bahwa kami harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami harus berpusat di dalam penyembahan kami, yaitu berpusat kepada Kristus. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau selama ini kami beribadah, kami hanya berfokus kepada apa yang menjadi keinginan diri kami sendiri. Kami hanya berfokus karena kami ingin dipuaskan oleh telinga kami untuk mendengarkan alunan musik yang indah, ataupun para liturgos ataupun worship leader yang memimpin dengan baik. Ampuni kami Tuhan. Ingatkan kami untuk dapat berpusat dalam ibadah kami, yaitu untuk memandang kepada Kristus, karena setiap lagu dan bahkan hati yang menyembah itu kami berikan hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami untuk tetap ingat akan firman Tuhan, dan tolong kami untuk tetap menjadi penyembah yang benar. Dalam nama Kristus Yesus. Amin. Terima kasih kepada Lose Jerry yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah setiap kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan gereja Tuhan di segala tempat kita menyatakan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui rekening gereja yang tertera di bawah ini. Mari kita menaikkan pujian, ku bawa korban syukurku. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan.
Bapa, terimalah persembahan kami, dan biarlah nama-Mu saja yang boleh kami tinggikan, dan ajarkan kami untuk terus memberikan yang terbaik bagi-Mu, karena Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kami. Bapa, pada saat ini kami juga ingin berdoa ya Tuhan, menyerahkan akan setiap anak-anak Tuhan di tengah-tengah wabah seperti ini. Bapa, tolong kami, kuatkan iman kami di tengah masa seperti ini, untuk boleh terus tertuju kepada Engkau, untuk boleh terus berharap kepada-Mu saja. Bapa, kami datang, kami juga mohon anugerah-Mu. Jikalau boleh ya Bapa, jauhkanlah jemaat GKT Betani ini dari wabah virus corona ini ya Tuhan. Bahkan jikalau boleh Tuhan, biarlah Engkau sendiri ya Bapa yang boleh menolong akan setiap kami, menjauhkan kami dari wabah virus corona ini. Dan kami berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara sebangsa kami yang mengalami akan masa di mana mereka terkena akan virus ini. Tuhan, tolong mereka sedang berjuang ya Bapa, biarlah kekuatan yang daripada-Mu, iman pengharapan yang mereka miliki, biarlah mereka juga boleh terus mendapatkan kekuatan. Bapa, kami berdoa bagi tim medis, biarlah Engkau juga yang boleh memberkati mereka, Engkau boleh memberikan hikmat ya Tuhan kepada para tim medis di dalam mengobati akan saudara sebangsa kami yang positif corona. Tuhan juga yang boleh memberkati akan keluarga mereka. Tuhan juga yang boleh terus menolong memberkati akan pemerintah kami di dalam mengatasi akan wabah ini. Berikan hikmat bijaksana-Mu ya Tuhan. Dan kami juga menyerahkan akan setiap kami ya Tuhan. Biarlah Engkau boleh terus menolong kami, menyadarkan kami ya Tuhan, untuk boleh juga peduli akan keberadaan setiap kami dengan menjaga akan diri kami. Ya Tuhan, kami serahkan akan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Kami memohon belas kasih dan anugerah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Dan kita akan menaikkan pujian doksologi, lalu doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Budiono. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita menaikkan pujian doksologi, mengembalikan segala pujian dan hormat kita kepada Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk saat teduh dan ibadah selesai.